restu dan ridho. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang kita tanyakan, saya ingin mengungsikan satu kejadian atau satu peristiwa. Kejadian ini berlakunya sejak lebih daripada 1400 atau 500 tahun yang lalu, pada masa kepemimpinan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat daripada Syaibani daripada salah seorang syekh daripada Bani Amir, syekh daripada Bani Amir, menceritakan tentang keadaan di pertemuan mereka itu dilanda kemarau panjang, serba krisis, serba tidak ada, serba tidak cukup, serba menjadi beban, dan juga serba menjadi problem dan tekanan kepada tiap warga dan penduduk. Sehingga pada saat itu salah seorang daripada warga yang berkenaan nekat untuk membuat keputusan, berani atau keputusan nekat untuk meninggalkan kampung halamannya dan tidak akan kembali kecuali setelah berjaya dan berhasil untuk membawa duit dan juga dengan keperluan yang diperlukan oleh keluarga. Cara membunuh, merompak, mencuri, dengan cara seperti apapun tak bisa. Sehingga dengan keputusan berani tadi itu, maka laki-laki berkenan pun berangkat meninggalkan kampung halamannya daripada Hira. Sepanjang perjalanan di malam hari itu, yang pada siang harinya lihat satu buah gazebo atau satu buah tenda yang di sampingnya terdapat satu ekor muhur, maksudnya anak onta. Maka dia pun terasa ceria dan juga terasa bahagia. Ini adalah merupakan hasil dan juga pendapatan yang pertama yang akan diperolehnya. Tapi pada saat onta tadi itu dilepaskannya, begitu tadi dia luncurkan, ternyata kedengaran suara, lepaskan onta koto kalau nak kembali dengan aman dan selamat. Kalau nak hidup, jangan coba kacau onta koto. Maka dengan dia pun terpaksa harus melepaskan dan meninggalkan onta tersebut dan teruskan perjalanannya. Jalan, selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, ternyata sampai ke satu kawasan yang boleh dikatakan itu adalah merupakan lapangan daripada onta. Di dalamnya terdapat perkemahan dan juga di samping daripada perkemahan tadi itu terdapat beberapa ekor onta. Maka dia pun berkeyakinan mesti di kawasan tempat tersebut itu adalah kawasan yang cukup menguntungkan. Maka dengan hamba Allah tadi itu seketika sampai ke sana, maka dia pun secara sembunyi. Tak lama kemudian dia tengok seorang laki-laki berkuda, bahasa sana gede sekali, mempunyai badan yang besar, tinggi, gagah perkasa. Kalau kita mengenal Hulk Hogan pun dia lebih besar lagi daripada Hulk Hogan. Kenapa? Sebab kalau pada dia duduk atas kuda, pada saat dia menunggang kuda, kakinya masih ke bawah lagi, masih di atas tanah. Pernah tengok orang kuda macam itu? Berarti kaki panjang semua kan? Pernah tengok? Mana tak tengok? Tak ada. Kalau motor tak apa, ini kuda tinggi. Pada saat dia menunggang kuda, kakinya masih tersentuh ke tanah lagi, tinggi betul. Dan dia perhatikan, pada saat dia sampai ke sana, di dalam kemah tadi itu terdapat seorang laki-laki tua. Laki-laki tua sungguh, tinggal menunggu detik-detik terakhir saja. Jadi ini suatu hal yang cukup menguntungkan, peluang dan kesempatan yang tidak ada tandingannya. Dia menunggu orangnya tua, di samping dalam waktu yang sama ontanya banyak. Jadi diperhatikan, setelah yang berkenan tadi itu datang, seumur hidupnya tidak pernah melihat manusia yang sebesar itu turun
Dan pada waktu itu dia ditemani oleh 2 orang bodyguard. Ada 2 asistennya. Jadi kata dia kepada 2 orang tadi itu, coba tuh onta yang sana diperahkan air susunya. Maka dengan 2 orang pembantu tadi pun memerahnya, peras sampai jak bekas itu penuh. Jadi kata laki-laki itu, "Iski syekh, bagi dia minum." Syekh yang tua tadi itu geruguk, tak banyak mana minumnya setakat sedikit saja. Jadi dengan jak tadi itu diletakkan di samping. Ada yang letakkan di samping, minum sedikit, Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa kali diletakkan. Jadi kata si laki-laki yang bersembunyi tadi itu, aku pun secara perlahan-lahan, secara sembunyi menarik dengan semangkuk air susu itu. Aku minum sampai habis. Begitu dilihat oleh 2 orang bodyguard tadi itu, bodyguard langsung melaporkan, "Bos, airnya diminum sama pagi tua tuh sampai habis." Oh, dia pun terasa seronok sekali. Masya yang pada malam hari ini dengan orang tuaku boleh minum sampai habis. Peraskan lagi, diperahkan lagi, peras lagi sampai penuh dan disajikan kembali seketika diminum. Tak banyak mana yang diminum, kemudian diletakkan itu tempat yang sama, pun juga dengan cara yang sama. Tapi untuk kali ini tidak dihabiskan. Takut kalau benar perhatian si tua, juga dengan bodyguard yang berkenan diminum separuhnya saja. Jadi selepas diminum, jadi kata si laki-laki yang berbadan besar tadi itu, Alan Syahmat Jaya. Jadi pada saat sampai alhamdulillah, pada waktu 2 jak air tadi itu sudah terminum, yang keduanya masih tersisa separuh. Kata si laki-laki yang berbadan besar tadi itu, coba tolong sembelihkan kambing, dimasak, dibakar, digulai, disate. Ada kambing malam ini. Sate dibakar, sajikan untuk orang tua saya itu. Jadi makan dengan kambing pun disembelih, disaji, dihidang. Masya Allah, si tua tadi itu makan, mereka pun juga makan, tetamu yang datang secara sembunyi dia pun juga makan. Jadi selepas makan kenyang, minum banyak. Tentu selepas itu yang paling nyaman selepas minum dan minum banyak, selepas makan dan minum banyak itu adalah Bismillahumma ya gua. Semuanya tertidur nyenyak. Tidur setelah pasti pada mengorok semuanya. Maka dengan dia pun bangkit secara perlahan-lahan, dia luncurkan tali onta. Ada yang namanya ibil yang ketuanya. Jadi antara binatang dengan binatang tidak sama. Yang penting dengan kita tahu yang mana induknya, yang mana yang jadi pengetuanya. Kalau itu kita luncurkan talinya, yang selebihnya akan ikut. Maka dia luncurkan yang paling gede, yang paling besar tadi itu. Sudah dilepaskan, Masya tabarakallah. Akhirnya dia tarik yang tua, yang induknya tadi itu. Maka tidak kurang daripada 100 ekor nata, 100 ekor onta, semuanya ikut. Semuanya ikut secara perlahan-lahan. Orang pada tidur semuanya. Ini bukan film, ini cerita, ini kejadian. Yang dalam film itu tak betul. Itu koboi Amerika saja yang buat, ini cerita benaran nih. Ini bukan direkayasa. Jalan, semuanya ikut. Wah, Masya Allah, dadadak. 100 di belakang, dadadak. Sepanjang malam perjalanan ditumpuh, rasa aman dan tentram. Alhamdulillah, kalau kali 5.000 atau kali 3.000 RM pun maknanya dia sudah dapat uang tidak kurang daripada dalam 300-an ribu. Banyak. La ilaha illallah. Syekh Ahmad, kita sudah kesedah. Nanti setelah pertengahan cerita kita kesedah dulu. Ini belum sampai lagi, tunggu dulu 15 menit. Jadi berjalan, bawa sampai terbit matahari. Tengok sana, tengok sini, suasana aman. Sesuai dengan sumpah yang disumpahkan, aku tidak akan patah balik ke negaraku
aku tidak akan kembali ke kampung halamanku kecuali dengan membawa kekayaan atau juga membawa duit dan juga dengan keperluan hidup. Tidak lama kemudian nampak seperti ada seseorang yang sedang menyerbu, seperti ada dengan seorang yang sedang datang. Lihat daripada jauh, seolah-olah seperti dengan kumpulan burung saja. Diperhatikan, semakin mendekat, bayangan hitam tadi itu ditunggu, diperhatikan. Oh, rupa-rupanya yang badan besar tadi itu datang mengejarnya. Jadi kira-kira daripada jarak ukuran yang cukup, maka dengan dia pun berhenti, dia berhentikan, dia ikat unta yang besar tadi itu, sebab itu induknya, yang lain dilepaskan tidak ada masalah. Kalau yang besar ini berhenti, yang lainnya semuanya akan berhenti. Kalau yang induk ini berjalan, semuanya akan berjalan. Jadi pada saat itu dia ikat unta tadi itu dan dia siap siaga dengan panahnya atau dengan pistolnya. Ini seperti koboi nih, seperti koboi siap siaga dengan anak panahnya. Jadi kata laki-laki yang besar tadi itu, lepaskan tali unta tuh. Kalau nak kembali dengan selamat. Dia pun membidiknya pada saat itu, lepaskan, kamu saya panah, kamu jangan sampai terpedaya, lepaskan ontaku itu beberapa kali. Tetap juga si laki-laki yang perompak tadi itu mau memanahnya. Jadi pada saat itu kata dia, angkat untayan tali itu, angkat untayan tali onta itu. Di sana terdapat 3 ikatan. Angkat untayan tali onta itu. Anda ingin di bagian mana aku membidiknya? Di situ ada 3 buhul atau 3 sampul. Sekitar sampul kan? Ikatan begini nih. Simpul. Nah, jadi ada 3 macam ini. Sini 1, 2, 3. Ayo, anta nak di bagian mana aku membidiknya? Jadi kata si laki-laki perompak tadi itu, di tengah langsung langsung masuk ke tengah panahnya tadi itu. Terus yang kedua, terus yang ketiga, 3 mata panah, ketiga-tiganya mengena 3 bagian daripada sampul tali yang berkenaan. Akhirnya pun lepaskan panah, angkat tangan. Wah, ini pendekar betul kalau macam ni. Ini matilah aku, mampulah aku kalau melawan. Memang betul-betul dengan bidikan pertama kena di tengah, bidikan yang kedua kena di atas, bidikan yang terakhir kena di bawah, ketiga-tiganya tepat pada untaian tali yang panjang. Jadi pada saat itu dia pun menyerah. Jadi pada saat itu kata si yang berbadan besar, ikut naik. Jadi tawanan. Tadi di bawah apa berjalan. Maka simbang pada saat itu simbang dengan si yang berbadan besar tadi itu. Jadi kata si yang berbadan besar, agak-agak aku akan bertindak seperti apa menurut kamu? Agak-agak aku akan berbuat seperti apa dengan kamu? Qala syarra dhanni, sejahat-jahat dugaan. Jadi kata si yang berbadan besar, kenapa? Ya mau macam mana? Aku sudah merampas kepunyaan kamu. Saya rompak 100 ekor unta kamu, saya bawa lari. Jadi kalau semacam itu pasti hukuman berat yang akan kau jatuhkan kepadaku. Jadi kata laki-laki yang berbadan besar, macam mana kau beranggapan dengan aku semacam itu? Sedangkan pada malam kemarin kau sudah berkongsi dengan Muhalhil, dengan orang tuaku, makanannya, minumannya. Kau ikut sekali menemani orang tua saya minum pada malam hari itu. Tak akan aku berbuat semacam itu. Tidak akan aku bertindak sadis kepada anda. Sedangkan kamu menjadi teman kepada orang tuaku, meminum air susunya dan juga memakan kambing bakarnya pada malam hari itu. Begitu laki-laki tadi itu mendengar dengan nama Muhalhil, hei, kamu ini Zaidul Khail kah? Zaidul Khail kah? Kamu ini Zaid al-Khail kah? Zaid kuda kah? Iya, aku adalah Zaidul Khail. Ini cerita Zaidul Khail sebelum masuk Islam. Jadi kata Muhalhil, kata Zaidul Khail radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam, kalau seandainya onta-onta yang 100 itu kepunyaan saya,
kalau bukan itu kepunyaan adik kandungku, semuanya akan aku bagikan kepada Anda. Tapi itu adalah adik milik daripada adik perempuanku. Jadi kamu duduk dulu di kawasan kami, duduk dulu dengan saya. Sebentar lagi kita ada waktu untuk merompak bersama. Sekejap lagi nanti kita akan merompak satu kawasan. Awak tunggu dulu, belum waktunya lagi kita akan menyerang. Maka kata laki-laki itu pun duduk menunggu, tunggu sehari, 2 hari. Tepat pada waktunya serbuan dan serangan akan dilancarkan, maka dengan kami pun menyerang. Si yang bernama Zaidul Khair itu berjaya untuk merampas sejumlah tidak kurang daripada 100 ekor onta. Jadi kata Zaid, bawa ini balik semuanya ke kampung halamanmu. Kalau bahasa kita, ikhlas dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang walaupun jahat macam itu, tapi pemurah. Berani bagikan 100 ekor onta setelah sampai merompak semuanya nih bawa balik untuk kamu. Itu cerita tentang Zaidul Khair sebelum beliau masuk Islam. Berita tentang kebangkitan Nabi akhir zaman, ya Allah Syekh Ahmad. Nanti itu baru cerita, separuh cerita pada itu masih kafir. Berikutnya bagaimana cerita Zaidul Khair yang menjadi kepada Zaidul Khair setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول أعمالنا بين القبول وردها
Berita dari SMS yang masuk dan juga daripada Facebook sudah tersebar di sana sini tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Jadi daripada mana-mana informasi yang diterima oleh Zaidul Khair tadi itu bahwasanya Nabi akhir zaman sudah bangkit. Jadi dengan beliau begitu sikapnya sepatutnya. Ya kalau pada saat dengan kita mendengar satu perkara yang positif, satu perkara yang baik, itu jangan sampai kita ketinggalan untuk tahu apa hakikatnya sebenarnya. Maka dengan dukungan daripada Zaidul Khair berangkat secepat kilat untuk menuju kota Madinah. Dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, daripada kampung-kampung, daripada daerah ke daerah. Pendek kata, seketika dengan rombongan tadi itu sampai ke Madinah bertepatan pada Nabi kita sedang menyampaikan khutbah dengan bermacam-macam nasihat, dengan bermacam-macam rangkaian ayat yang Nabi kita sampaikan. Maka daripada kumpulan tadi itu terbagi kepada dua golongan, terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok saat ketika mendengar ucapan kata-kata yang menggugah dan juga yang memukau hati dan perasaan, kalau seperti itu hebatnya, kalau seperti itu hadisnya, kalau seperti itu penyampaian dan juga dengan penampilannya, ini mampu untuk menguasai hati sesiapa saja. Maka sebelum hatiku terpikat, terbuka dan terpesona, lebih elok dengan aku melarikan diri daripada kota Madinah, terus kembali bergabung dengan kumpulan orang-orang Nasrani. Sementara dengan Sayyidina Zaidul Khair radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mendengar lantunan ayat yang Nabi kita kumandangkan dan juga dengan nasihat-nasihat yang Nabi kita sampaikan, maka seketika juga tampil dengan kumpulan daripada yang bersama beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kita bersabda, "Man anta? Siapa Anda?" Jadi kata laki-laki yang berkenan, "Aku adalah Zaidul Khailu." Aku adalah Zaid yang dikenal dengan Zaid kuda, Zaidul Khailu. Sebab kenapa? Sebab terkenal dengan kudanya dan juga terkenal dengan kelincahnya di medan perang. Jadi Nabi kita bersabda, "Anta Zaidul Khairu." Engkau adalah Zaid yang penuh dengan kebajikan. Jadi saat ketika nanti kita nasihati berbual-bual panjang dengan Sayyidina Rasulullah SAW, nanti kita bersabda tentang pengamatan dan juga tentang
luahan hati dan perasaan yang Nabi kita luahkan pada saat itu. Tiap orang yang diperkatakan tentang pribadinya, tentang keberaniannya, tentang kehebatannya, itu selalunya ketika aku jumpai itu ternyata tidak seperti yang diperkatakan. Tiap orang yang disebut hebat pada saat aku temui, ternyata justru ungkapan kata-kata hebat itu lebih daripada fakta dan kenyataannya. Kecuali Anda lebih daripada apa yang diperkatakan. Jadi nanti kita bersabda, kaifa wajadta nafsaka ya Zaid? Bagaimana dengan perasaanmu setelah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat? Jadi kata Sayyidina Zaid menjawab pertanyaan daripada baginda Nabi. Yang pertama, aku senang dengan kebaikan. Yang kedua, aku senang dengan ahli kebajikan. Yang ketiga, aku juga seronok dengan orang-orang yang berbuat baik. Tiga. Yang pertama, aku senang dengan kebaikan. Yang kedua, senang dengan orang-orang ahli kebaikan. Yang ketiga, senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang kalau pada saat aku melaksanakannya, aku mengharapkan ganjaran dan balasannya daripada Allah. Yang kalau pada saat aku keluputan dan ketinggalan, diriku merasa rugi dan juga merasa ketinggalan. Nabi kita bersabda, ini adalah alamat orang yang dikehendaki oleh Allah untuk kebajikan. Ada tak kira-kira 5 benda tertentu di dalam diri kita? Ini pertanyaan. Sehingga Nabi kita tidak disebut sebagai Zaidunil Khair, Zaid kuda, tapi Nabi kita kata Zaidunil Khair. Kalau ternyata dengan 5 kriteria tadi itu ada dalam diri seseorang, berarti kita tergolong daripada kumpulan yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang direstui oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Satu, senang dengan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Adinis salata ala nabi Muhammad. Kekal dan senantiasalah kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhu nurun maqbulun hatman maqbulun. Allah. Salawat kita kepada baginda Nabi itu pasti dan pasti akan diterima dan diijabahkan oleh Allah. Qulul a'mal bainal qabuli wa raddiha. Permulaan dia tadi itu, semua amalan antara diterima dengan ditolak, kecuali salawat kita kepada baginda. Jadi kalau pada saat dengan kita diajak untuk bersalawat, kita diajak untuk berzikir, kita diajak untuk kebajikan, maka wujudkanlah perasaan yang semacam yang kita sebutkan tadi, agar kita tergolong daripada kumpulan yang dipilih oleh Allah. Satu, menyukai dengan segala kebaikan. Yang kedua, suka dengan ahli kebaikan. Yang ketiga, senang dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian yang keempatnya, yang dengan kita mendapatkan ganjaran pahala daripada kebaikan yang kita laksanakan, dan hati kita merasa rugi. Dan juga dengan kita merasa ketinggalan kalau pada saat dengan kita tidak berpeluang untuk melaksanakannya. Ini kesimpulan daripada cerita sahabat Nabi kita bernama Zaidunil Khair. Terakhir ungkapan kata-kata daripada beliau, bagikan aku dalam 150 orang tentara, aku mampu untuk menghadapi Rom dan juga dengan pasukannya. Nabi kita berkata, tiap orang yang disebut tentang keberaniannya itu ternyata tidak seperti dengan fakta nyata yang aku lihat, sepertinya tidak seperti fakta nyata yang aku saksikan, kecuali Anda. Tiap orang yang disebut dengan keberaniannya, keperkasaannya, dan juga dengan kehebatannya tidak seperti apa yang diperkatakan, kecuali Anda yang dengan kamu lebih daripada apa yang disebut. Ahbabana fillah. Jadi mudah-mudahan juga dengan kita 825 kita tergolong dalam kumpulannya seperti yang nanti kita sebutkan.
alamatu mayyuribul maula jalla wa'ala, alamat orang yang dikehendaki oleh Allah jalla wa'ala. Wujudkan tiga yang pertama dalam hati. Bagaimana dengan masyarakat kita akan sedar, bagaimana dengan orang ramai akan terbagi dan senantiasa selalu berada dalam kebajikan. Kalau kita tidak mampu untuk kita membantu seseorang dengan tenaga, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan pikiran, kita bantu dengan suara, kita bantu dengan keceriaan. Seperti dengan Ustaz Ahmad pada saat ketika berqasidah as-salatu ala Salamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Itu kata susah mana tuh? Assalamualaikum udah hafal dah. Assalamualaikum berubah dengan assalamualaikum. Apa susahnya? Nah biasanya kita ikut sekali. Beliau ceria, kita ceria, Nabi kita senang. Sebab dari sini lantunan salawat daripada Syah Alam. Ini kalau dengan Facebook saja, dengan peralatan yang seperti ini saja bentuknya, buatan manusia jebol, manusia kafir, ternyata boleh mengangkat SMS dan suara daripada mana saja. Maka kalau pada saat Allah yang berkehendak, sebelum adanya teknologi canggih, ternyata dengan baginda sudah dapat menerobos sampai pada langit yang ketujuh. Hatta qaba qausaini aw adna, sampai pada Sidratul Muntaha. Sebagaimana sejak pada 1500 tahun yang lalu Nabi kita bersabda, salawat dan salam daripada kalian itu akan sampai kepadaku daripada Syah Alam. Pancaran nur dan juga dengan pancaran salawat ternyata berkumandang didengar oleh baginda. Jadi di mana ada kebajikan, di mana kita ada peluang untuk kita berbuat baik, di mana kita ada peluang untuk berzikir, di mana kita ada peluang untuk melaksanakan ibadah, di mana ada peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai dengan kita tidak ikut bergabung, sebab kita bersama kumpulan yang sebagaimana Nabi kita sabdakan di dalam hadis, hum qaumun la yashtabihim jalisuhum. Itulah satu kumpulan kaum yang tidak akan menjadi celaka sesiapa saja yang duduk sekali bergabung dengan mereka. Jadi yang pada saat dengan kita menyumbangkan keceriaan kita, kebahagiaan kita, sedikit daripada suara kita, yang kalau pada hakikatnya atau yang sepatutnya kita lebih patut untuk lebih ceria, dan juga lebih patut untuk lebih setia, dan juga untuk lebih patut untuk memberikan pendambaan yang positif kepada kumpulan-kumpulan dan juga kepada amalan-amalan dan nasyid qasidah yang dikasidakan oleh sahabat-sahabat kita, daripada kumpulan fusaq, fasikin dengan fasiqah. Pada beberapa waktu yang lalu saya katakan, malam kemarin kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar dengan kita jadikan imam kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa imama. Jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, pasti dan pasti ahli takwa itu adalah yang akan mendapatkan kehormatan dan anugerah surga daripada Allah nanti pada hari kiamat. Tilka jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah dengan surga yang abadi yang akan Allah wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, man kana taqiyya. Kita nak menjadi imam kepada kumpulan tadi itu. Nah kalau macam itu, cobalah dengan kita lebih setia, ya dengan kita lebih semangat. Kalau pada saat kumpulan-kumpulan yang menyanyi dengan lagu rocknya, dengan dangdutnya, dengan karaoke-nya, dengan lagu Hindustannya, Masya Allah, tabarakallah, kesetiaan daripada mereka luar biasa. Sampai penonton, penggemar, padahal lagu itu mereka sudah hafal. Untuk apa lagi pergi ke stadion? Untuk apa lagi pergi ke panggung hiburan? Untuk apa lagi beli tiket?
lagunya Justin Bieber itu ya, atau F4 Korea, atau perempuan-perempuan dengan laki-lakinya, dia udah hafal dah. Ilmu masjid dia juga sudah hafal. Untuk apa lagi pergi ke kelab-kelab malam? Untuk apa lagi nyanyi dengan saruhan? Oh, tidak sah. Harus dapat ijazah terlebih dahulu. Kalau tidak dapat ijazahnya daripada saruhan mana boleh? Tunggu sebentar, tunggu. Masya-Allah tabarakallah. Rupa-rupanya bukan hanya salawat, bukan hanya zikir, bukan hanya ibadah yang ada ijazahnya. Untuk mendapatkan lagu-lagu rock pun juga harus mendapatkan ijazahnya. Ikut melantunkan bersama dengan penyanyi dan juga dengan pelakonnya. Maka pada saat penampilan daripada Mawi, atau penampilan daripada Siti, atau penampilan daripada Lidiawati, atau juga daripada Ira Basiro, ataupun juga daripada Zen apa tuh? Zura, Nibazura. Kalau tidak dapat ijazah daripada mereka, makcik-makcik yang sudah hafal dengan tepuk tangannya tadi, rasa-rasa tidak sah dapat ijazah menyanyi tadi, kecuali kalau pada saat atas panggung, Masya Allah tabaraka, ikut melantunkan nyanyian tersebut. Kita lebih mustahak untuk kita menyanjung, sebab mereka bernyanyi dengan melodi syaitan untuk ridhonya syaitan, sementara dengan kita untuk kita mendapatkan ridho daripada Ar-Rahman, ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Nanti selepas kita mendengar lantunan azan, ada lagi satu kasidah daripada Syekh Ahmad, baru kita teruskan dengan sisi soal jawab. InsyaAllah. Alhamdulillah taufik. Malam ini ramai tapi tidak ada persiapan makanan daripada surau.